Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa topik, yaitu tentang istilah, kemudian apa istilah itu termasuk adalah ahli sufi dan tasawuf, kemudian tasawuf itu sendiri apa, kemudian kita juga sudah membahas tentang tasawuf dan syariat. Malam ini kita fokus kepada tasawuf jalan tarekat, kita fokus ke sana, dan kemudian kita lanjutkan dengan penutup dan bagaimana menunggu aribillah. Sebelum itu mari kita masuk sedikit tentang istilah sebagai refreshing, yaitu apa yang dimaksud dengan tasawuf, ya. Tasawuf adalah ilmu yang hanya membahas satu perkara saja, yaitu ilmu ketuhanan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan dengan sebenar-benar pengenalan, jelas dan terang, sehingga tidak ada lagi sesudah itu keraguan atau khayalan kita. Sedangkan ahli sufi adalah mereka yang mengaji dan mengamalkan ilmu tasawuf, kemudian mereka adalah orang yang kuat beribadah dan hidup dalam kesuhutan. Pada zaman awal mereka suka menggunakan baju dari bulu atau bulu hewan atau suf. Itu adalah sebagai istilah yang sudah kita bahas. Kemudian tasawuf itu apa? Intisarinya adalah tasawuf itu adalah ilmu mukasyafah, ilmu batin, dan itulah kesudahan segala ilmu. Artinya apa? Perangkat yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada kesemuanya. Dengan sejelas-jelasnya, laksana memandang yang diragukan lagi. Kemudian ma'rifatullah itu adalah azas atau fondamen di mana di atasnya akan didirikan segala kehidupan kerohanian kita. Maka kalau ma'rifatullahnya sulit, maka bangunan kehidupan kerohanian kita pun jadi akan sulit juga. Kemudian setelah kita mengenal Allah, barulah nanti kita pelajari bagaimana cara-cara beribadah. Maka ulama terdahulu maupun ulama yang baru setuju mengatakan bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah. Waludin ma'rifatullah. Kemudian kita juga sudah mengenal aribillah. Aribillah itu adalah yang meneruskan dakwah nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Setelah itu maka aribillah lah yang memegang peranan penting di situ. Mereka adalah ibarat wakil nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan orang ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah, tapi mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga. Kemudian orang ini diberi Allah rahasia-rahasia yang tidak diberikannya kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang tinggi. Kemudian orang ini berada pada peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan, dan tidak ada lagi stasiun setelah ini kecuali kenabian. Mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Ilmu Allah yang publik akan dapat diketahuinya dengan karunia Allah juga. Dia akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang menuju Allah. Dan yang terpenting adalah mereka bisa mengesahkan kebenaran orang lain. Ini adalah salah satu kelebihan dari aribillah ini. Ya. Kemudian tidak ada gelaran. Dia tidak punya gelaran bersendirian, ya, serta susah untuk dikenali. Pada satu zaman, dalam satu wilayah, ataupun di peringkat antar bangsa, dia hanya ada satu.
Maka Aribillah itu kemunculannya adalah 1 dalam 1000 tahun, di mana Aribillah pertama adalah Imam Ghazali, Aribillah kedua kalau 1000 tahun 10 abad setelah itu adalah abad ke-15. Artinya saat sekarang sudah ada Aribillah kedua, dan nanti Aribillah ketiga baru 10 abad berikutnya, yaitu abad ke-25 Hijriah dan seterusnya. Nah, itulah yang berkenaan dengan Aribillah. Maka Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai mengatakan bahwa hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara orang-orang Aribillah ini sebelum kewafatannya. Nah, inilah yang kita coba bahas malam-malam berikutnya. Nah, kemudian tasawuf dan syariat. Intisarinya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah diubah suai, serta syariat mereka telah diolah oleh alim ulama mereka, sehingga runtuhlah masyarakat lama, serta hilanglah syariat-syariat mereka. Maka syariat Taurat, Zabur, dan Injil sekarang sudah hilang, ya, hanya tinggal beberapa syariat saja. Dan mereka bertaklid kepada fatwa-fatwa ulama mereka, seolah-olah Tuhan bisa berbuat kesalahan, tapi manusia tidak. Ya. Kemudian bagaimana sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal akan menetapkan suatu hukum. Beliau mengatakan, ya, kalau ada satu permasalahan, beliau akan merujuk kepada Al-Quran. Dan sekiranya tidak ada di dalam Al-Quran, maka beliau akan merujuk kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan sekiranya dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada, maka beliau akan melakukan ijtihad. Inilah yang dikenal nanti sebagai qiyas dan ijma'. Yang melakukan ijtihad ini adalah sunnah para sahabat yang mendapat petunjuk. Tapi kemudian pada abad ke-4 dan 5 Hijriah, ijtihad ini dilarang. Ya. Imam Al-Haramain mengatakan tidak boleh mengikuti pendapat para sahabat, tapi wajib mengikuti pendapat-pendapat para imam mazhab. Begitu juga Ibnu Salah mengatakan wajib taklid kepada imam mazhab yang 4 saja. Sejak itulah muncul bid'ah pertama di dalam syariat, yaitu menutup pintu ijtihad, taklid kepada pendapat 4 mazhab, kemudian agama dibuat bergolong-golongan, setiap golongan hanya bangga dan membenarkan golongannya sendiri, dan kemudian mencuaikan Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengan begitu muncullah ilmu pengetahuan yang tidak berkembang, kemudian ilmu syariat dianggap orang hanya sebagai penghalang peradaban. Umat Islam saling gontong-gontongkan sehingga diremehkan oleh masyarakat dunia. Inilah yang terjadi, ya, di mana pada awal-awal orang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijtihad berupa ijma dan qiyas, begitu juga sampai ke tabi'in. Tetapi setelah itu Al-Quran dan As-Sunnah tidak dilihat lagi, ijma dan qiyas juga tidak dilakukan lagi, hanya lihatlah Al-Quran, lihatlah Sunnah, tetapi pemahamannya harus pemahaman sesuai dengan mazhab. Ini yang menjadi melatar belakangan umat Islam setelah itu. Ya. Ini sudah kita bahas, ya. Malam ini kita fokus kepada tarekat. Nah, apa itu tarekat? Ya, tasawuf tarekat. Kita tahu bahwa ma'rifatullah, nabi-nabi sampai para sahabat mengajarkan tentang bagaimana mengenal Allah, kemudian bagaimana menyembah Allah dengan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu apapun juga. Nah, Aribillah pun melakukan dakwah seperti itu. Ya. Tapi abad ke-3 dan 4 Hijriah mulailah muncul tarekat tasawuf jalan wali-wali. Nah, malam ini kita akan bahas apa itu tarekat dan tasawuf jalan wali-wali ini. Nah, maka inilah skema pembahasan kita malam ini, yaitu bagaimana waktu kemunculannya, bagaimana istilah sufi dan tasawuf setelah itu, nah bagaimana bid'ah-bid'ah yang muncul setelah itu, dan bagaimana penentangan terhadap bid'ah-bid'ah itu. Mari kita mulai dengan waktu kemunculannya. Kemunculan tasawuf tarekat ini adalah pada abad ke-3 atau 4 Hijriah, di mana terdapat banyak peminat tasawuf duduk berkumpul di sekeliling tokoh-tokoh tasawuf tersebut dengan tujuan untuk memudahkan tokoh itu mendidik murid-muridnya dengan cara-cara tertentu. Ya. Berarti di sini ada usaha dari tokoh-tokoh tersebut untuk mendapatkan
sensasi-sensasi dari zikir yang mereka lakukan. Maka dari situ pertama kali muncul istilah tarekat tasawuf dalam Islam. Ya. Nah, pembimbing mereka pada abad ketiga Hijriah itu mencari cara-cara baru, atau boleh dikatakan bid'ah juga, yang lebih berkesan untuk membantu mereka itu mencapai ma'rifatullah. Nanti kita lihat di mana bid'ahnya di mana. Ya. Kemudian dengan ini timbullah sistem zikir atau riyadhah, kemudian wirid, amali, dan lain-lain yang direka-reka oleh pembimbing itu. Kemudian tujuannya adalah menolong murid-murid mereka untuk mencapai ma'rifatullah. Karena guru tadi telah mencobakan beberapa tata cara atau kaifiat, maka berhasillah dengan lantaran kaifiat itu bertambahlah tinggi jiwanya. Nanti kita lihat bagaimana pencapaiannya nanti. Lalu ditentukanlah misalnya apa bacaannya, berapa kali bacaannya, kemudian masing-masing guru mempunyai sistemnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, Profesor Hamka juga berkata bahwa mereka mengadakan tempat yang tersisih atau disebut juga rumah suluk, di mana murid-murid yang menempuh perjalanan itu duduk bersama dengan guru, syekh atau mursyidnya sebagai penunjuk jalan. Kemudian karena guru tadi telah mencobakan beberapa tata cara dan kafiat, maka berhasillah dia lantaran kafiat itu lalu bertambah tinggi jiwanya. Selanjutnya ditentukanlah bacaan dan jumlah zikir, wirid, dan dari masing-masing guru mursyid itu. Setiap mursyid mempunyai sistemnya sendiri-sendiri. Nah, sistem yang direkakan ini diberi nama tarekat. Dengan ini maka terbentuklah pertama kali tarekat tasawuf dalam Islam di akhir abad ketiga Hijriah. Kemudian berkembanglah institusi kanqah, yaitu pesantren ahli-ahli sufi, yang disebut juga dengan rumah zikir, rumah suluk, rumah uzlah, atau ribat. Maka mulailah dibentuk pada akhir abad keempat Hijriah. Setelah itu ia merebak seluruh dunia. Ya, berkembanglah tarekat ini ke seluruh dunia setelah itu. Nah, Hamka menulis tarekat-tarekat yang muncul itu antara lain ya, ada Taifuriyah yang dinisbatkan kepada Taifur atau Abi Yazid al-Bustami, Asyuqyah dinisbatkan kepada As-Sukti, ya, Suri Sukti, Zariyah yang dinisbatkan kepada Abi Said al-Khazar, Nuriyah dinisbatkan kepada Husain al-Nuri, Mulamatiyah dinisbatkan kepada Hamdun al-Syar. Kemudian dalam sekarang ini dikenal beberapa tarekat lain yang dianggap muktabarah, ada 40-an lebih, kita hanya sebutkannya 8 saja, yaitu Qadariyah, Sazaliyah, Naqsabandiyah, Alwatiyah, Syatariyah, Samaniyah, Janiyah, Qadariyah, dan Naqsabandiyah. Banyak lagi yang dianggap sebagai tarekat muktabarah. Nah, masalahnya adalah apakah semua orang yang di dalam tarekat itu hasil dalam bermakrifatullah? Syekh Ahmad Al-Alawi pernah bertanya seperti berikut. Adakah kesemua mereka berhasil mencapai ma'rifatullah? Jawabannya tidak. Hanya sedikit yang berhasil. Hanya sedikit yang mampu mencapainya. Nah, bagaimana yang tidak berhasil itu? Apakah mereka tidak berputus asa? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya tidak. Dengan berzikir mereka paling tidak mereka akan mendapatkan ketentraman. Ya, walaupun mereka tidak mencapai ma'rifatullah, tapi ketentraman berhasil mereka dapatkan. Nah, inilah ahli sufi. Nah, bagaimana dengan sistem pengajarannya? Nah, kita masuk dari satu persatu. Dalam sistem pengajaran, syariat, dengan syariat saja, maka dianggap orang tidak akan bisa berma'rifat. Nah, ini adalah sebuah penutupan pelajaran syariat untuk bermakrifat. Jadi dengan bermodalkan ilmu syariat saja tidak akan pernah orang bisa bermakrifat. Makrifat hanya akan bisa dicapai dengan orang memasuki tarekat, kemudian mengalami hakikat, dan kemudian bisa bermakrifat. Ya, artinya apa? Saat ini juga muncullah penentangan atau penggolongan baru tentang bagaimana orang bisa mengenal Allah. Orang tidak akan bisa mengenal Allah hanya berdasarkan syariat saja. Karena syariat ini dianggap sebagai ilmu zahir. Ya, ilmu zahir tidak akan bisa mencapai ma'rifat. Yang bisa mencapai ma'rifat adalah ilmu batin yang disebut dengan tarekat.
Nah, di dalam tarekat inilah nanti akan muncul sistem zikir. Ini adalah bid'ah pertama, sehingga menyulitkan orang. Ya, sekarang kalau orang ingin bermarifat, orang menjadi minder. Nggak mungkin marifat kalau tidak melalui tarekat. Tapi tarekat orang tidak kuat melaluinya. Nah, nanti akan kita lihat apa bid'ah-bid'ah yang muncul di dalam praktek tarekat ini. Ini adalah bid'ah pertama di dalam tarekat, sehingga muncullah disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Inilah jalan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, ini adalah bid'ah yang pertama. Kemudian bagaimana dengan bid'ah sistem zikir? Nah, ini lebih besar lagi, lebih banyak lagi bid'ahnya. Mari kita lihat satu persatu. Satu kita lihat. Bagaimana orang bisa masuk ke dunia tarekat? Dia harus mempunyai mursyid atau guru, ya, atau syekh, guru besar. Untuk mencapai ma'rifatullah melalui cara tarekat, seseorang itu wajib mencari seorang mursyid, atau syekh atau guru tarekat yang dapat membimbingnya. Dan harus diyakini juga bahwa syekh atau mursyid tarekat itu harus mempunyai sanad atau silsilah pengambilan ilmu dan rangkaian zikirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini harus sampai ke sini. Maka kalau ada mursyid, sanad dan silsilahnya tidak jelas, maka itu dianggap sebagai bukan seorang mursyid. Ya, nanti silsilahnya itu ada yang katanya melalui Abu Bakar, lalu baru ke Rasulullah, ada juga yang melalui Ali. Ya. Dari Abu Bakar salah satunya adalah Naqsabandi. Ya. Sedangkan dari Ali, kebanyakan 40 itu adalah dari Ali bin Abi Thalib. Itulah yang disebut dengan mursyid. Ya. Kemudian, apa yang dilakukan dengan mursyid tersebut? Ya, murid harus melakukan baiat kepada guru mursyid tersebut. Apa itu baiat? Yaitu sumpah setia kepada guru mursyid atau syekh tarekat itu dengan posesi tertentu, dengan sebuah aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya, sumpah setia ini biasanya diambil sambil si murid berjabat tangan dengan guru mursyid tersebut, atau dengan memegang ujung tasbih atau syal atau kain dari mursyid tarekat tersebut. Yang penting adalah mursyid dan murid tersebut adalah saling berhadapan-hadapan. Ya. Dengan berhadapan-hadapan maka dianggap rohani dari mursyid itu akan terhubung dengan rohani dari muridnya. Nah, ini adalah disebut dengan baiat. Kemudian zikir atau wirid. Ya, bagaimana zikirnya? Apa yang disebut dengan zikir? Zikir adalah riyadah atau zikir atau wirid-wirid yang diberikan oleh guru mursyid kepada si muridnya. Ya, bagaimana syaratnya? Sebelumnya mungkin mandi taubat dulu, ya, atau berada di bilik-bilik suluk yang di dalam kelambu dan sebagainya. Kemudian apa yang dibaca di dalam zikir atau wirid tersebut itu ditentukan. Ya, nanti kita lihat zikir itu ada zikir qalb atau zikir lisan, qalb dan sir, ya. Kemudian berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak sedikit. Ada yang 1.000, ya, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ya, beratus ribu ada. Nah, inilah yang dilakukan di dalam bilik khalwat tadi atau di dalam rumah suluk tadi. Ya, kemudian bagaimana cara membacanya? Nanti ada titik fokusnya akan kita masuk ke sana nanti. Ya, bagaimana fokus konsentrasi kita selama kita melakukan zikir tersebut. Tujuannya adalah matikan diri sebelum mati. Nah, nanti akan kita lihat apa ini istilah ini dalam dunia tarekat. Kita akan lihat nanti. Bagaimana zikirnya? Lisan, ya, yaitu lisan melakukan zikir, ucapannya biasanya adalah la ilaha illallah. Kemudian zikir qalb yang diucapkan di dalam hati itu biasanya adalah Allah, 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 tapi dengan tidak bersuara. Ya. Hanya di dalam hati saja, tapi ditumpukan ke dalam nanti titik
fokus di dalam tarekat yang disebut juga apa namanya saya lupa namanya, nanti ada ya. Nah, itulah yang disebut dengan matikan diri sebelum mati. Bagaimana nanti keadaannya, ya. Kemudian titik-titik itu ada khayalan-khayalan itu adalah misalnya rabithah, ya. Rabithah itu adalah menghubungkan rohani murid atau salik dengan gurunya dengan cara murid membayangkan wajah gurunya untuk mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan menuju Allah atau suluk. Nah, dulu saya meletakkan foto dari guru saya di depan sebelum saya berzikir, kemudian karena saya pandang fotonya, setelah itu saya pejamkan mata, saya bayangkan wajahnya dia, baru saya berzikir setelah itu. Itu adalah disebut dengan rabithah. Jadi membayangkan wajah guru, ya, walaupun di dalam sholat pun kadang-kadang harus dibayangkan wajah guru ini, karena kalau tidak, pikiran kita akan kemana-mana, ya, di dalam sholat sekalipun. Nah, ini yang nggak kuat dulu. Kenapa harus membayangkan wajah guru? Ya, padahal kita dalam sholat. Nah, ini yang membuat sebuah pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya waktu lama di dalam tarekat ini. Ya. Kemudian khayalan kedua, yaitu hubungan ruh, terutama ini menurut Aman Nur Muhammad. Ruh si murid diyakini bisa terhubung dengan ruh mursyidnya, di mana ruh mursyid yang lebih senior bisa terhubung pula dengan ruh Rasulullah yang cahayanya memancar atau Nur Muhammad. Cahaya itu berasal dari Ahmad atau Ruhullah yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari hembusan sebagian ruh Allah atau Ahad. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam apa namanya ilmu Ma'rifatullah yang sebenarnya. Bagaimana dengan pahaman yang diajarkan oleh Arif Billah, bagaimana apa namanya wahdatul wujud, dan bagaimana dengan Nur Muhammad, nanti akan kita bahas di situ. Ya, nanti ruh murid dianggap bisa terhubung dengan ruh mursyid terhubung dengan guru-gurunya, kemudian guru-gurunya itu terhubung dengan ruh Muhammad yang dianggap Ahmad atau Ruhullah yang berasal dari Ahad atau Zat Allah. Nah, inilah satu khayalan yang harus diyakini selama kita berzikir itu. Nah, kemudian latifah. Nah, tadi titik-titik itu disebut latifah. Ya. Latifah itu apa? Itu titik fokus atau konsentrasi mana kalimat-kalimat zikir dan huruf Allah juga. Jadi bukan hanya kalimat zikir ya, Allah, 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 tetapi kalimatnya alif, lam, lam, ha, itu juga ditumpukan atau dikonsentrasikan kepada titik-titik lataif itu sendiri. Ya, agar apa? Agar dikatakan bahwa lataif itu bersih dari gangguan setan dan hawa nafsu yang buruk. Nah, ini dia, ya, titik lataif itu, ya. Ada di sini latifah kalbi, ya, ada di bawah jantung, ya. Kemudian latifah akhfa di tengah dada, itu adalah nafsu kamilah. Ya. Kemudian latifah ruh di kiri, kemudian latifah kahfi, kemudian latifah qalb, ya, latifah nafs, kemudian latifah sirri. Nah, semua ini harus dizikiri dengan kalimat Allah, 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 sehingga dikatakan salah satu contohnya, ya, di latifah sirri atau di latifah di sini dikatakan bagaimana kita lupa mengingat Allah, maka kita akan bisa mengingat Allah. Kemudian kita suka mencela, kalau kita zikir dengan kalimat Allah, Allah, maka kita akan tidak mencela orang lagi. Nah, begitulah seterusnya dengan jalan sehingga titik-titik ini menjadi fokus saat kita berzikir. Artinya apa? Pikiran kita tidak memikirkan hal yang lain kecuali apa-apa yang ada di dalam konsentrasi kita di dalam zikir itu. Yang pertama adalah arahnya ke dalam latifah tadi, dan juga kalimat Allah, Allah, Allahnya ditumpukan juga ke dalam latifah tadi. Inilah yang disebut dengan latif yang harus dipahami oleh murid sebelum dia berzikir, ya. Dan ini kalau menurut pandangan saya pribadi, ini adalah pengaruh dengan ilmu meditasi atau cakra dari agama Hindu ataupun Buddha, di mana dalam
ajaran meditasi cakra pun dilakukan konsentrasi kepada titik-titik, tapi titik-titiknya mulai dari bawah, yaitu cakra dasar di bawah ini ya, sampai ke atas ya, sampai kepada hati yang dianggap tadi latifah akhfa kalau tidak salah ya. Nah, seterusnya sampai ke sini. Nah, ini yang disebut dengan kultivasi atau meditasi cinta kasih atau afirmasi pengendalian diri. Menaik dari bawah ke atas, warna-warninya akan muncul nanti sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, kalau sudah sampai di atas kepala, barulah nanti muncul hal-hal lain, yaitu anggapan sampai kepada menjadi avatar, sampai kepada cakra ilahi, pribadi tinggi, inti roh atau roh sejati, tempat Tuhan bersemayam. Inilah khayalan-khayalan yang harus diyakini di dalam meditasi cakra atau Hindu atau Buddha. Jadi kalau menurut pendapat saya, lataif itu adalah terpengaruh dengan ajaran dari meditasi cakra Hindu ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka saat itu mulailah terjadi kekeliruan orang dalam mengenal komponen jiwa manusia atau diri manusia. Dikatakan nafs itu adalah jasad, kemudian ruh itu adalah tiupan ilahi, kemudian akal pikiran itu ya ada qalbu. Inilah unsur manusia. Yang 1-2 disebut zahir, yang 3-4 disebut batin. Nah, inilah yang diyakini sebagai komponen diri manusia. Di sini tidak jelas hubungan satu dengan yang lainnya. Qalb dengan pikiran itu apa hubungannya, ruh dengan qalb itu apa hubungannya, nggak jelas. Ya, walaupun dikatakan bahwa semakin kita bersihkan qalb itu, maka dia akan bisa menjumpai ruh. Nah, itu disebut dengan jalanan rohani nantinya. Nah, apa yang terjadi karena kekeliruan itu, pusat zikir atau pusat perhatian di dalam tarekat itu adalah hati di dalam dada. Inilah yang dizikiri. Bagaimana caranya? Seperti disampaikan tadi, yaitu ditumpukan kalimat Allah ke dalam dada. Ya, ini disebut dengan zikir qalb. Ya, sibuk terus di situ, sehingga lama-lama nanti akan muncul efek trans. Nanti akan kita bahas ya, efek trans ini. Ya. Trans ini adalah di mana seseorang saat dia berzikir ini, kemudian sampai kepada suatu keadaan di mana dia merasa histeris di situ. Dia menangis, ya, dia berteriak-teriak, ya, dia kemudian ada yang berguling-guling. Saya waktu mendapatkan zikir pertama ini berguling-guling dan berteriak-teriak. Ya, seperti kalau dilihat sapi disembelih, ya kayak gitu. Ya, sapi disembelih bergetar, berputar-putar seperti itu. Ya. Ada yang di sebelah saya menangis, ada yang di sebelah saya lagi sudah hampir 3 hari menangis terus, kata guru saya gitu waktu itu. Inilah yang didapatkan ya, sehingga sibuk di situ di dalam berzikir itu. Nah itu latifah. Kemudian di dalam zikir itu ada khayalannya juga, yaitu membersihkan 7 tingkat nafsu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, menembus alam nafsu, jalan membersihkan alam-alam nafsu sehingga nafsu amarah berubah menjadi nafsu kamilah. Seperti yang dilihatkan tadi di dalam zikir ya, yang di dalam dada itu adalah yang paling bersih, yaitu nafsu kamilah tadi. Ya, itu adalah tingkat nafsu yang harus dilewati. Ya. Nah yang amarah ini ya kita yang seperti sekarang ini dianggap masih amarah. Yang kamaliah itu adalah nafsu yang sudah bersih suci. Ya. Itu adalah khayalan yang berikutnya, kemudian melewati 7 martabat alam. Nah, ini adalah khayalan berikutnya, yaitu menembus 7 martabat alam, melakukan perjalanan ruh atau membayangkan perjalanan ruh menembus 7 martabat alam dari alam insan menuju alam hadiat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perjalanannya heroik sekali nih ya, dari alam insan kemudian alam syam, ya, mitsal, ya, ayun kedua, ayun pertama, awal penciptaan, hadiat atau alam yang tersembunyi dan kosong. Ini kalau bisa dilihat di internet banyak nih ya, pengertian-pengertian ini. Tapi intinya adalah bagaimana orang menjalankan
ruhnya atau menjalankan qalbnya ini untuk menuju alam ahadiyat atau sembunyi atau kosong. Ini yang disebut dengan perjalanan rohani. Ya. Ada juga yang berjalan dari dada, ya, kemudian menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha atau menuju arasy Allah. Ada juga yang seperti ini. Ya. Khayalannya bisa yang seperti itu. Nah, itulah beberapa khayalan yang saat kita berzikir di dalam zikir tarekat ini. Ya. Kemudian setelah kita mengalami, biasanya setelah berteriak, setelah bergetar hebat, atau setelah menangis histeris dan sebagainya, kemudian biasanya dia ada tenang, diam, ya, tenang atau diam. Ya. Tapi kalau diteruskan lagi akan mengalami kembali pengalaman seperti yang pertama tadi, tapi mungkin dengan keadaan yang lain lagi. Itulah disebut dengan jalan rohani itu. Nah, masa diam dan menunggu ini adalah kita bagaimana menanti terbukanya hati kita untuk mendapatkan ilham atau ajaran yang dihasilkan dari proses berzikir kita. Nah, dia menunggu ini adalah tahapan atau saat yang paling berbahaya dalam praktek sistem tarekat ini. Kenapa? Disinilah letak pentingnya mempelajari ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah lebih dahulu sebelum melakukan sebuah kerohanian. Kalau tidak, maka kita akan tersasar-sasar dalam alam khayalan tadi. Ya, semakin rumit khayalannya, maka semakin lama juga prosesnya. Ya, saya juga mengalami dulu berhari-hari, ya, karena di waktu hari Lebaran dari pagi sampai jam 12 siang mengalami hal yang seperti ini, ya, yang disebut oleh guru mursyid saya, nggak tahu namanya apa gitu ya. Akhirnya tenang, ya, dan saat tenang itulah muncul pengalaman berikutnya. Nanti kita lihat. Kemudian apabila mindasi salik atau yang ikut zikir tarekat itu tidak mempunyai penjaga atau ingatan kepada Allah, maka di sini pula lah iblis dan syaitan akan dengan leluasa memainkan peranan besarnya dengan mengirimkan ke dalam mindasi salik itu yang dalam keadaan pikiran kosong atau trans itu beberapa hal sebagai berikut. Bisikan-bisikan, was-was atau sir. Banyak bisikan-bisikannya. Ya, ini ilmunya bagus, ini yang kamu cari ini, macam-macam lah. Ya. Kemudian penglihatan, ya, penglihatan memasuki alam-alam yang nggak jelas, ya, yang buat kita bingung ini alam apa gitu. Ya. Kemudian sensasi perjalanan rohani. Nah, ini yang waktu itu rasanya saya berjalan di suatu tempat dengan orang semuanya berpakaian putih. Yang menuju satu tempat yang kalau tempat itu terbuka langsung saya histeris waktu itu. Nah, itu yang disebut dengan perjalanan rohani. Seakan-akan di balik itu ada Allah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian iblis dan syaitan itu juga memberikan tenaga dan getaran-getaran. Ya. Nah, tidak ada penjaganya minda kita, maka dipengaruhi berupa tenaga dan getaran, menyusupkan rasa ke dalam dada kita. Lalu ruh akan merespon tenaga dan getaran itu dan menggendong rasanya ke seluruh tubuh termasuk ke dalam dada. Nah, ini yang membuat orang merasa bahwa zikir tarekat itu betul karena ada fenomena-fenomena yang dialami seperti hal seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil menunggunya? Ada berupa ilham. Nah, ilham ini Syekh Mulai Al-Arabi, ya, Ad-Darqawi mengatakan begini. Beliau telah menerima dari gurunya zikir Allah, Allah, Allah. Kemudian beliau membacanya. Kemudian beliau menjalankan riyadah ini selama sebulan. Ya. Dan dalam akhir riyadah itu beliau diilhamkan. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang zahir, aku yang batin. Nah, jadi muncul ilham itu. Aku yang awal, aku yang batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang zahir, aku yang batin. Beliau mungkin menolak waktu itu. Ya. Kemudian muncul terus
ilham itu. Akhirnya beliau mengatakan begini, beliau paham awal akhir, ya, beliau paham yang batin, tapi beliau tidak paham bagaimana Allah yang zahir. Karena yang beliau lihat adalah benda-benda yang dalam berbagai bentuk, yang zahir dan batin. Nah, bagaimana maksudnya? Maka muncul pula ilham yang dimaksudkan adalah yang batin itu keluar atau zahir. Itu yang disebut dengan ya, bagaimana dia yang zahir. Nah, dengan begitu pahamlah beliau, maka beliau berjaya mencapai ma'rifatullah dalam waktu sebulan. Nah, itu ilham yang muncul saat kita berzikir, ya, atau saat kita menunggu. Berikutnya apa? Pengalaman rohani. Nah, ini yang lebih banyak. Ya, pengalaman rohani ini banyak. Ini yang lebih sering diharap-harapkan dan dicari oleh orang yang berzikir. Nah, ada rasanya, ada perjalanannya. Gitu. Nah, kadangkala semasa dalam keadaan menunggu itu, si murid itu mengalami sensasi atau pengalaman atau perjalanan kerohanian. Ya. Bisa perjalanan keluar tubuh atau ke atas atau ke tempat yang tak terbatas, yang naik terus. Ya. Contohnya yang berikutnya adalah semua wujud di sekelilingnya hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Kosong, tidak ada apa-apa gitu ya, tidak terlihat apa-apa. Nah, kemudian rasa tubuhnya meluas, membesar tubuhnya ini. Ya, tidak lagi sebesar hanya tubuh fisiknya saja, tapi bisa tubuhnya itu seluas alam semesta. Nah, ini yang fenomena ini yang memabukkan ahli-ahli zikir yang melakukan zikir dengan cara-cara tersebut. Maka tercenganglah dia, maka asyik dia dengan berhayal sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan masa diam dan menunggu tadi. Ya. Kemudian pencapaian ma'rifatullah. Nah, dengan cara-cara tersebut, pencapaiannya ternyata banyak yang jatuh di dalam dunia khayalan selama 20 tahun atau lebih. Ya, saya alhamdulillah hanya selama 2 tahun di dalam khayalan itu. Setelah itu ada lagi yang lain. Ya. Kemudian, tapi apabila sebelumnya ya sudah mempunyai ilmu yang mantap tentang ma'rifatullah, maka pada saat itu barulah terbuka baginya segi kepalsuan dari khayalan-khayalan tadi dengan seketika. Itu gunanya ilmu ma'rifatullah. Oh, ternyata ini salah gitu. Kalau kita punya ilmu ma'rifatullah yang benar. Ya. Tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Ini di Al-Mu'min ayat 56. Kemudian juga dikatakan, kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka selain Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, kemudian sedikit yang dapat kejayaan cara ini. Cara ini adalah lambat serta ramai terbengkalai di perjalanan. Ya, berbahayanya juga ini banyak orang yang kata orang ini akalnya agak terganggu. Kerabat saya yang mengalami itu juga. Ya. Kemudian, Al-Ghazali juga menegaskan, di tengah-tengah perjuangan ini kadang-kadang tabiat menjadi rusak, akal menjadi kacau, badan menjadi sakit. Apabila latihan dan pendidikan nafsu tidak mendahului datangnya hakikat segala ilmu, maka akan bersimaharaja relalah di hatinya khayalan-khayalan yang merusakkan. Di mana nafsu akan puas dengan khayalan-khayalan tadi pada masa yang lama, sehingga habislah umurnya, padahal apa yang dikhayalkan itu belum tentu diperolehnya. Nah, ini dia pencapaiannya. Maka ada yang nanti kita masuk kepada wadatul wujud nanti di bagian setelah ini ya, bagaimana Nur Muhammad ya, bagaimana kalau masih bingung nanti kita berlanjutnya. Kemudian setelah ada yang berhasil ya, contohnya seperti yang dikatakan tadi, aku ya dapat ilham, aku yang awal, aku yang akhir, atau bisa mendapatkan perjalanan rohani tadi, maka setelah itu barulah murid diberikan dianggap lulus dan diberi ijazah ya.
Kemudian diberi juga silsilah, ya. Saya diberikan sebuah satu lembar kertas yang di situ disebutkan ilmu ini berasal dari guru saya yang memberi itu. Di atasnya siapa, di atasnya siapa, sampai kepada Rasulullah. Itu harus diyakini, ya. Kemudian itulah bagaimana seseorang murid ditalkinkan, ya. Kemudian setelah talkin itu maka murid dianggap setaraf dengan gurunya, dipisahkan. Dia sudah berpisah dengan gurunya. Jadi gurunya tidak lagi membimbing dia dalam berbagai hal. Nah, bedanya dengan tasawuf jalan nabi-nabi adalah Aribillah akan tetap membimbing kita walaupun di dalam keilmuan, begitu juga dalam ibadah. Kita akan dibimbing setiap saat. Ya. Kemudian murid pun terpisah dari guru itu dan dianggap Allah sajalah yang akan menjadi penjaga, dan Allah pula lah yang akan memisahkannya dari segala makhluk. Artinya guru mursyidnya sudah tidak lagi membimbingnya. Nah, dalam suatu peringatan terpisah yang dinamakan talqin, guru itu memberi wasiat dan nasihat yang menjadi pegangan bagi murid itu untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang disebut dengan ijazah atau talqin. Nah, inilah sebuah prosesi sistem zikir di dalam tarekat yang menyulitkan, ya. Tidak saja menyulitkan dalam melakukannya, tapi juga menyulitkan atau membuat kita terbengkalai dalam waktu yang lama dalam mendapatkannya. Nah, itu hasilnya. Kemudian bagaimana dengan penentangannya? Hasilnya dulu. Di sistem zikirnya. Hasilnya seperti apa? Ini muncul lagi bid'ah dalam pandangan bagaimana hubungan makhluk dengan pencipta. Muncullah yang disebut dengan apa? Panafillah, ada ittihad, ada hulul atau istighraq, ada wahdatul wujud atau Nur Muhammad, nanti tersendiri dibahas. Kemudian baqabillah dan syatahat. Apa itu panabillah, panafillah? Panafillah itu adalah dia merasa sudah bersama dengan Allah. Ya, nanti urutannya akan kita bahas seperti berikut nanti. Kemudian muncullah istilah makam-makam, ya, makam wali kutub, wali gaus dan sebagainya muncul itu, ya. Wali-wali yang katanya juga sama dengan banyaknya nabi, yaitu 124.000 nabi-nabi, itu juga sama dengan 124.000 wali-wali. Yang tertinggi adalah wali gaus katanya. Ya. Kemudian ada ishq atau cinta yang mendalam, ya. Kemudian ahwal. Dalam zikir itu kita akan mengalami keadaan atau hal, ya. Kemudian pendekatan kepada ilahi dengan berbagai cara, ya. Salah satunya adalah melakukan uzlah di hutan selama 40 hari. Itu ada juga seperti itu. Karena itu katanya meniru dari zaman Nabi sebelum mendapat wahyu yang beliau melakukan tanus di Gua Hiro, ya, dan lain sebagainya. Nah, Hanafilah itu konsepnya adalah bersatu dengan Allah, kemudian Allah menyerap ke dalam diri manusia sehingga manusia itu bersatu dengan Allah, mempunyai kesatuan wujud dengan Allah. Ini kita bahas berikutnya. Ya. Apa itu ittihad? Ittihad berlaku apabila mereka dalam keadaan fanafilah atau keadaan yang membuat mereka lupa akan diri mereka dan menyadari yang wujud hanya Allah. Pada keadaan itu mereka merasa diri mereka bersatu dengan Allah. Ya. Dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, maka sampailah dia ke makam ainiyah, Tuhan yang esa yang menghapuskan dualisme makhluk dan pencipta. Tidak ada lagi di situ. Ya. Kemudian setelah ittihad apa yang terjadi? Kemudian ada hulul. Semasa dalam bersatu dengan Allah atau ittihad, mereka merasakan roh Allah menyerap ke dalam tubuh atau badan mereka. Ya. Hamka menulis roh Allah telah meliputi dirinya sebagaimana dia telah meliputi Isa anak Maryam, ya, alaihissalam, ya. Apabila si insan telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan dengan penyucian roh, waktu itu roh Allah masuk ke dalam badan insaninya. Nah, ini dia disebut dengan hulul. Tuhan menjelma dan hulul, ya. Nah, setelah hulul, ya, apa yang terjadi? Maka billah. Setelah ittihad dan hulul, muncul keadaan seakan-akan sudah bapa bersama Allah, yaitu apabila seseorang itu sudah menjalani. Seperti apa? Seperti besi yang panas
yang sudah menjadi api karena panasnya itu, karena panas merah dan membaranya itu. Dan anggapan ini tidak ada dan anggapan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara besi dengan api. Nah, ini disebut dengan bakabilah. Ya. Muhammad Sulaiman Haji Yasin mengatakan bahwa sebagaimana besi menghampiri api yang akhirnya besi yang sejuk itu memperolehi unsur membakar daripada api. Besi telah berfungsi seperti api pula. Nah, kemudian Hamka menulis, mungkin menjelma ke dalam insan, laksana bersatunya api dengan besi di waktu sangat panasnya. Insan yang telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan sehingga mendapat baqa di dalamnya. Nah, ini disebut baqa billah. Seterusnya apa? Setelah itu muncullah kata-kata syatahat. Syatahat itu apa? Yaitu ucapan-ucapan pengakuan bahwa mereka adalah Allah. Ini yang dikatakan ucapan kemabukan. Seorang ulama terkenal mengatakan bahwa sekarang ya ada ulama terkenal mengatakan bahwa ucapan kemabukan itu nggak ada masalah karena mereka mengucapkannya dalam kemabukan. Nah, itu yang dikatakan oleh yang bersangkutan. Ini ucapan-ucapannya apa? Nah, kata-katanya akulah al-haq. Ya, al-haq itu adalah kebenaran yang sejati. Engkau adalah aku dalam segala hal. Itu Mansur Al-Halaj berkata begitu. Syekh Siti Jenar juga berkata, Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah aku sendiri. Nah, Nasim Al-Halabi berkata, akulah Tuhan. Ya. Asyibli mengatakan, yang ada di dalam jubahku hanyalah Allah. Dasar sekali kata-katanya gitu ya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami berkata, Maha suci aku, alangkah agungnya keadaanku. Ya. Kemudian Abu Al-Ghais Ibnu Jamil Al-Yamani, jadilah aku maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah kata-kata wali-wali yang berada dalam penyatuan dan berada dalam kemabukan. Ya. Allah, la ilaha illa ana. Ya, disebutkan seperti itu biasanya. Ya. Ana. Ya. Sampai di situ. Ya. Mungkin yang pertama mungkin hu. Setelah akhirnya ana. Ini zikir yang dulu juga saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian Hamka menulis, inilah bertemunya kepercayaan Allah dengan kepercayaan kaum Kristiani yang menyatakan bahwa Allah menjelma ke dalam putranya yang terkasih, yang terpilih yaitu Isa Al-Masih. Semua itu halaj dengan Kristiani itu. Ya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah dalam keadaan bakabilah ini mereka mengatakan bahwa makam wali-wali jauh lebih tinggi daripada makam nabi-nabi, masuk Rasulullah SAW. Pernah seorang syekh berkata bahwa saat dia berkunjung ke makam Rasulullah itu bergetar. Kemudian Rasulullah keluar mencium lutut. Ada yang berkata begitu. Itulah mengatakan bahwa makam wali-wali itu jauh lebih tinggi dari nabi-nabi. Ya. Untuk memperkuat hujah tersebut mereka merujuk kepada kisah Nabi Musa, orang nabi yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir yang mereka anggap sebagai seorang wali. Ya. Menurut mereka Nabi Musa telah belajar dari Khidir yang dianggap wali, yang menunjukkan kurangnya derajat Musa atau lebihnya derajat Khidir, lalu dijadikan alasan bahwa derajat wali adalah lebih tinggi daripada nabi-nabi. Ya. Berdasarkan kisah Nabi Musa dan Khidir ini, golongan pembaharu ini beretikat bahwa kewalian adalah lebih baik dari kenabian. Nah, dalam keadaan bakabilah ini juga mereka mengakui bahwa syariat, ya, sholat dan sebagainya, puasa dan sebagainya, itu sudah tidak terpakai lagi kepada mereka. Ya, ini yang banyak dialami oleh orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir seperti ini. Golongan pembaharu ini berpendapat bahwa syariah hanya berfungsi selagi manusia belum berhubungan dengan hakikat. Kalau sudah berhubungan dengan hakikat, maka syariat tidak berfungsi lagi dan menjadi tidak berguna lagi. Jadi apa gunanya zikir tadi? Ya, kalau kita tidak bisa menggunakan syariat lagi, ya, kita mau mengenal Allah atau bermakrifatullah, tapi ternyata malah menjadi Allah sendiri. Nah, ini yang bahayanya di situ. Ya.
Itulah yang dikatakan oleh Al-Junaid bahwa keadaan yang seperti itu sangat berat bagi dia. Bahkan dia mengatakan bahwa orang yang mencuri atau berzina lebih baik dari orang yang mengatakan hal yang seperti itu. Jadi berat sekali ya. Yang menggugurkan takdir syariah ini adalah berat sekali. Nah, ingatlah bahwa nabi-nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku diri beliau adalah Allah. Tidak pernah. Ya. Nabi Isa juga jatuh pingsan saat dipanggil sebagai anak Allah, anak Tuhan. Begitu juga sahabat-sahabat tidak pernah mengaku diri mereka sebagai Tuhan. Inilah hasil dari zikir-zikir yang biasanya, zikir-zikir yang dilakukan dengan cara-cara seperti di atas. Nah, dari saat itu sistemnya sudah baru, zikirnya juga sulit dan menyulitkan. Bid'ah itu yang katanya itu sesat dan menyesatkan dan membawa ke neraka itu sebenarnya adalah membawa kesulitan bagi umat. Itu saja lebih mudahnya gitu. Ya. Kemudian penentangnya muncul, penentangnya ditolak oleh ulama syariah dan sufi awal dan baru. Dan bagaimana? Ya, mereka mengatakan bahwa berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jangan lakukan bid'ah. Ya. Pakailah sunnah khalifahku yang mendapat petunjuk. Pakai itu. Ya. Kemudian silakan bid'ah karena setiap bid'ah ada pembaruan adalah kesesatan. Kesesatan itu salah satu cara akibatnya adalah menyulitkan dan membuat orang banyak berkhayal. Kemudian Imam Syafi'i berkata, seandainya ada seorang lelaki bertasawuf atau jalan wali-wali di siang hari, dia tidak sampai ke waktu zuhur kecuali ia telah menjadi orang dungu. Ya. Kemudian Imam Hambal mengatakan, saya tidak menyarankan Anda bermajlis dengan mereka. Ya, tidak bermajlis, jangan ikuti mereka maksudnya. Imam Malik juga berkata, siapa yang bersyariat tanpa tasawuf adalah fasik, tidak menaati perintah Allah. Tasawuf di sini tentu saja bukan tasawuf yang bid'ah seperti tadi. Ya. Siapa yang bertasawuf tanpa syariah adalah zindik atau mengingkari prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian Al-Syarat menulis, dapat pada zaman kita ramai orang yang berlagak sebagai ahli sufi, mendakwa mereka ahli sufi yang tulen dan bersedia diri bagi tugas menjawab semua soalan dan pertanyaan berkaitan dengan ajaran sufi. Setiap penipu itu mendakwa atau menulis sebuah dua kitab tentang ajaran sufi yang pada hakikatnya hanyalah jawaban yang marut-marut dan sampah yang sia-sia pada pertanyaan yang sama sekali tidak bermakna dan bodoh. Ini adalah kata Al-Sarraj. Ya. Kemudian Al-Abadi juga menulis orang yang tidak mengetahui hakikat kebenaran berlagak sebagai orang tahu. Orang yang tidak pernah belajar menghiasi diri seakan dia adalah ahlinya. Orang yang banyak sekali perkataan menafikan dengan perbuatannya. Jadi perkataannya banyak, tapi perbuatannya tidak membuktikan itu. Orang yang menunjukkan perbuatannya, tetapi menutupinya dengan tingkah lakunya. Perbuatannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ini maksudnya. Ya. Kemudian Al-Qushairi juga mengatakan bahwa hakikat sufi juga sudah begitu mundur, sehingga manusia tidak dapat lagi memahami hakikat jalan yang benar. Al-Hujwiri juga menulis, Allah menjadikan kita di kalangan manusia yang mencemarkan nama syariat menurut hawa nafsu mereka. Inilah penentangan-penentangan. Kemudian dari Said Sabiq juga ini sangat keras sekali. Di dalam tasawuf masuklah kaum dajjal, kaum pencipta khurafat dan khayalan, serta kaum penganggur, sehingga tasawufan itu lalu digunakan sebagai lapangan kedajjalannya, bidang perkembangan khurafat, serta sebagai mata pencarian di dalam hidupnya. Ini keras sekali dari Said Sabiq ini. Ya. Nah, inilah penentang munculnya bagaimana bidah-bidah yang ada, kemudian pada penentangnya bagaimana. Inilah yang kita sebut tadi syarikat atau tasawuf jalan wali-wali. Setelah itu sebagai penutup, mari kita lihat poin sebagai berikut. Yang pertama di dalam syariat itu menutup itu ijtihad. Kemudian taklid kepada pendapat 4 mazhab. Agama dibuat mazhab saja loh, nggak boleh kepada yang lain. Agama dibuat bergolong-golongan, setiap golongan hanya bangga dan membenarkan golongannya sendiri, mencuaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga ilmu pengetahuan mandek. Karena tidak ada lagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang membaca kalam-kalam Allah
bahasa kalam dari kalam-kalam Allah yang tak terbatas jumlahnya di alam ini. Jadi Iqra, tidak ada lagi orang yang Iqra. Ya. Nah semuanya asik dengan apa? Asik dengan zikir, asik dengan tidak mau menerima hal-hal yang baru untuk beristihad. Tidak ada lagi itu di situ. Kemudian syariat hanya dianggap orang sebagai penghalang peradaban. Karena banyak sekali fikih-fikih yang ada sekarang ini tidak mampu lagi menjawab pertanyaan zaman yang ada di zaman sekarang ini. Karena hal-hal yang ada di zaman sekarang sangat berbeda dengan yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat dulu. Sangat berbeda. Padahal itu istihad sudah ditutup. Maka orang akan menganggap bahwa syariat itu akan menghalangi peradaban. Kemudian umat Islam saling gontok-gontokan karena seperti yang terjadi dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ya, semuanya itu bergolong-golongan juga ternyata, ya, dan saling gontok-gontokan sehingga umat Islam diremehkan oleh masyarakat dunia. Kemudian apa yang terjadi di dalam kerohanian? Sudah kita sebutkan tadi, ma'rifatullah hanya bisa dicapai dengan zikir tarekat saja. Apa tarekat? Tidak bisa orang berma'rifatullah. Ini adalah yang sangat berat sebenarnya. Maka muncullah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian muncul pahaman Wahdatul Wujud dan Nur Muhammad. Wahdatul Wujud ini muncul di zaman Khalifah Ali dan ditolak. Kemudian setelah itu baru muncul lagi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pahaman Nur Muhammad. Ini nanti akan dibahas di dalam ilmu ma'rifatullah sendiri. Kemudian taklid kepada pendapat guru mursyid. Ya. Kemudian umat hanya sibuk berzikir dengan harapan dia bisa mengenal dan berjumpa dengan Allah di dalam zikirnya itu. Ya. Kemudian agama dibuat bergolong-golongan juga, mencuaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Menyulitkan umat dalam beragama dan menyebabkan umat banyak berkhayal. Inilah akibatnya. Lalu bagaimana dengan dakwah Islam masa kini? Islam masa kini lebih fokus kepada hukum-hukum fikih saja. Ya. Fikih apa? Ada Hanafi, ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki. Kemudian juga penggolongan ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Dan belakangan populer kembali yaitu ada tarekat, ada Asy'ari Maturidi atau Asy'ariyah dan sebagainya. Kemudian ada Wahabi dan Salafi, lain-lain sebagainya. Inilah yang dakwah Islam masa sekarang ini yang membuat umat Islam sendiri juga bingung sendiri mana yang akan diambil. Di luar muncul Islamofobia, ya. Kemudian muncul juga New Age Movement. Ya. Apa itu Islamofobia ini? Kita lihat, ya, yaitu sekelompok orang di Barat maupun di Timur pun ada, itu menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menghina Nabi Muhammad, ya, menghina Al-Quran, menghujat syariat Islam, menganggap Islam mengajarkan radikalisme dan terorisme. Ini adalah Islamofobia yang muncul. Siapa yang bisa menjawab semua ini? Ya, mempertanyakan keadilan Allah. Mana keadilan Allah? Mana? Ditanya semua. Siapa yang bisa menjawab ini? Kalau tidak bisa orang-orang syariat juga diam tentang ini. Orang-orang tarekat juga diam tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak bisa menjawabnya. Itu Islamofobia. Kemudian bagaimana dengan 6? Ini yang sangat aktual adalah ilmu-ilmu ini mengepung umat manusia, termasuk umat Islam sendiri, ya, dengan berbagai istilah, ya, yang induknya adalah New Age Movement, ya, ada hipnosis, ada NLP, ada Reiki, ada aura, cakra-cakra tadi, ada vibrasi, ada mistik, ya, ada yoga, meditasi, ilmu nafas, ya, bagaimana harus bernapas, hu Allah, hu Allah, hu Allah, dan sebagainya. Ya. Kemudian law of attraction, mindfulness, semuanya ini adalah ilmu-ilmu yang membombardir umat Islam sendiri, sehingga umat Islam yang tidak tidak mengikuti tarekat pun akan menjadi bingung dengan semua ini. Akhirnya ada yang mengikuti cara-cara ini untuk berdakwah. Maka digabunglah NLP dengan bagaimana proses pengembangan diri di dalam sebuah zikir. Digabung-gabung semua. Ya, sehingga ada fenomenanya. Yang asik itu ada fenomenanya. Sehingga orang mengatakan bahwa, oh ini benar ini.
ini benar ini. Nah ada akibatnya yang didapatkan. Nah, tapi yang namanya juga ini adalah tidak mengikuti kaidah ingat kepada Allah, maka yang didapat itu adalah kalau tenang, tenangnya hanya sementara. Kalau tentram, tentramnya hanya sementara. Tidak bisa berkekalan dia. Inilah yang banyak diikuti juga oleh umat Islam pada zaman sekarang ini. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ini sudah kita bahas tempoh lalu. Bagaimana di zaman awal kemasan Islam itu, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat sekali, dengan tingkat perkembangannya sangat luar biasa, hampir 45 derajat ya pertumbuhannya. Muncul ilmu pengetahuan di sini. Ya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd, Al-Ghazali dan sebagainya. Harusnya grafik ini harus muncul ke atas. Tapi setelah jadinya bid'ah tadi, maka peradaban umat Islam muncul mundur, akhirnya seperti keadaan sekarang. Sedangkan yang terjadi dengan kaum orang-orang Barat, awalnya mereka berada dalam masa kegelapan. Ya. Kemudian mereka melakukan renaissance, yaitu reformasi agama, meninggalkan agama, ya karena syariat agama mereka saat itu menafikan hal ilmiah, maka barulah mereka mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang dimulai dengan dari ada penemuan kurang jelas ini dapur tekan ya, ilmu mesin uap dan sebagainya, ada Galileo, ada Newton, James Watt, Adam Smith, ya, Thomas Alva Edison, Einstein dan sebagainya. Ini berkembang terus, apalagi zaman sekarang. Sekarang dengan waktu 2000 sampai 2020 saja teknologi majunya sangat luar biasa. Tapi umat Islam masih berada seperti yang dulu-dulu juga, tertinggal di dalam teknologi ya, dan peradaban. Ini yang terjadi ya. Terus bagaimana dengan menunggu hari bilah ya. Menunggu hari bilah ini adalah umat Islam telah 1000 tahun menunggu munculnya seorang mujadid Islam yang bertaraf hari bilah ya. Kalau bertaraf 1100 tahun sekali ada, tapi yang 1000 tahun sekali yang benar-benar merubah, yaitu melakukan pembaharuan untuk memperbaiki kerusakan dan kebobrokan pada urusan dan praktek agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam, itu munculnya hanya 1000 tahun sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat banyak pertanyaan, mana dia, siapa dia, kapan ini? Kita dulu, saya waktu di kuliah di ITB dulu sering tuh masuk dalam kajian-kajian yang mengatakan bahwa sekarang adalah masa kebangkitan Islam, ya, kebangkitan umat Islam, kebangkitan peradaban umat Islam. Tapi ternyata dasarnya tidak ada. Mana pertanyaan gagal lagi, ya, yang akan merubah peradaban seperti ini. Maka ya kemunculan Arif Billah yang 1000 tahun sekali ini pada awal pertama itu adalah Al-Ghazali. 10 abad kemudian maka abad ke-15 inilah yang muncul, yaitu Haji Hussein bin Abdul Latif. Buktinya apa? Buktinya adalah pengajaran beliau yang benar-benar merubah paradigma berpikir yang pernah orang-orang yang pernah belajar kepada beliau. Kalau tidak sekarang, kapan? Nanti 10 abad kemudian. Maka betullah kata-kata tadi mengatakan bahwa marilah ayat bicara Arif Billah itu sebelum kewafatannya. Al-Ghazali melakukan perbaikan yang kenal dalam dunia tasawuf, tarekat, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia ada mempunyai wujud bagi dirinya. Nah, ini yang diteruskan oleh Arif Billah Ustaz Hussein bin Abdul Latif. Ya. Nah, bagaimana beliau merekonstruksi tasawuf jalan wali-wali tarekat dengan memperkenalkan kembali konsep tasawuf jalan nabi-nabi. Nah,
Konstruksinya apa? Pertama, pemahaman marifatullah, sehingga terbebas dari pemahaman wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Wahdatul wujud dan Nur Muhammad ini adalah dua konsep yang tidak sejalan dengan tugas nabi-nabi dan rasul-rasul yang hanya satu tugasan saja, yaitu untuk kembali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan kepada umat manusia, sehingga umat manusia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyiriknya dengan sesuatu apapun juga. Ini tugasnya. Ya. Kemudian dua pahaman ini langsung tidak menghormati, memuliakan, mengagungkan, dan menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan, pemuliaan, pengagungan, dan penyucian. Ya, contohnya tadi aku adalah Allah. Itu mah keagungan Allah sudah langsung hilang. Ya. Kemudian rekonstruksi berikutnya adalah tentang zikrullah. Sehingga untuk berhubungan dengan Allah melalui zikrullah sudah menjadi hal yang tidak sulit lagi. Ya. Mulai dengan rekonstruksi pemahaman mata hati, jiwa, ruh, nyawa, badan yang selama ini yang membingungkan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian juga memperbetulkan prinsip zikrullah yang sudah terdistorsi makna dan prakteknya selama ratusan tahun. Kemudian juga tentang ihsan, sehingga untuk bertemu dengan Allah sudah tidak perlu lagi mencari-cari dengan khayalan melakukan perjalanan rohani. Cukup nanti dengan nafi isbat. Ya. Kemudian rekonstruksi makna berislam dan keredaan sehingga bisa mengenal dasar-dasar tentang bagaimana penerimaan terhadap takdir dan keredaan. Nah, ini nanti kita akan mengenal tentang bagaimana af'al Allah nanti. Bagaimana juga tentang ibadah sehingga ibadah itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ya. Kemudian makna khalifah sehingga barulah nanti kalau kita paham tentang makna khalifah yang sebenarnya, barulah kita bisa mengatakan bahwa pantas iblis dulu diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam karena fungsi kekhalifahannya ini. Ya. Terus yang berikutnya ma'rifatullah, ya, senantiasa zikrullah, ihsan, buat beribadah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Islam, keredaan, dan nanti bagaimana kita menyiapkan diri menjadi khalifah di bumi-bumi dan angkasa lepas nantinya. Nah, inilah perahu yang dibawa oleh Arifillah memperkenalkan kembali jalan tasawuf, jalan nabi-nabi. Ya, siapa yang ingin bergabung, silakan bergabung ya kepada naik perahu ini. Perahu kita berlayar di dalam ceruk atau miskat dunia ketidakwujudan yang tak lebih dari setetes air masin di dalam samudera raya, tak bertepi atau sebutir pasir di tengah padang pasir. Nah, kalau kita gambarkan ceruk yang tak tembus, maka di sinilah kewujudan. Ya, tidak ada kewujudan. Kenapa? Kita tidak punya kepemilikan. Semuanya kepemilikan Allah. Ya, bagaimana nanti buatan, ya bagaimana kepengurusan kehendak, semuanya ini adalah kehendak Allah terhadap zatnya sendiri. Nah, ini nanti adalah ceruk. Di sinilah kita bermain nanti. Kenapa hanya di sini? Karena dengan adanya ceruk ini, maka Allah yang laisa kamitslihi syai'un, keesaannya, kewujudannya, kebesarannya, agungannya, kemuliaannya, kesuciannya, kehormatannya dipelihara dengan rapi. Ya, nah hanya terjadi semua di dalam ceruk yang tak tembus atau miskat ini. Inilah dunia nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang-orang Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke halaman pertama. Nah, inilah pembukaan atau pengenalan dunia ahli sufi. Setelah ini nanti baru kita masuk kepada ajaran siapa itu ahli sufi. Ya, bagaimana mulainya dengan ma'rifatullahnya seperti apa, sampai nanti kita akan belajar juga pengenalan kepada afal Allah, pengenalan kepada sifat-sifat Allah dan afalnya, sehingga muncullah nanti bagaimana kita Islam dan reda terhadap takdir atau ketetapan Allah. Ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, yang saya sendiri rasakan, ya, dan juga teman-teman rasakan, yang lain juga rasakan. Nah, bagi yang ingin menyelami ilmu ini, silakan bergabung dengan kami nanti. Nah, nanti ada juga akan ada seminar di Solo, ya, dan juga acara-acara lain. Ya. Demikian Bang Wahyu, Bang Bayu, saya ucapkan salam ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.